Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Aptanuvitasari, absen 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang minyak bumi dengan anggota kelompok 1. Amelia Aptanuvitasari, absen 3. 2. Azahra Radia, absen 8. 3. Bujang Setia, absen 9. 4. Ines Eva, absen 16. Dan 5. Livia Februanti, absen 18. Di sini kita akan membahas tentang minyak bumi. Yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi minyak bumi, yang kedua adalah asal dan komponen penyusunnya, yang ketiga adalah proses pembentukannya, dan yang terakhir adalah kegunaan dan dampak dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang dihasilkan oleh alam dan fosil-fosil yang terpendam berjuta-juta tahun yang lalu. Minyak bumi juga merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian di Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Komponen penyusun minyak bumi antara lain hidrokarbon dengan persentase paling besar yaitu 90-99%, contohnya alkana, sikloalkana, dan aromatis. Yang kedua adalah senyawa belerang, yang jumlah presentasinya 0,1-7%, contohnya tioalkana dan alkanatiol. Yang ketiga adalah senyawa nitrogen, yang jumlah presentasenya 0,01-0,9%. Contohnya adalah pirol. Yang keempat adalah senyawa oksigen, jumlah presentasenya 0,01-0,4%. Contohnya adalah asam karboksilat. Dan yang terakhir adalah organologam. Jumlah presentasenya sangat kecil. Contohnya senyawa logam nikel. Yang ketiga, kita akan membahas tentang proses pembentukan minyak bumi. Adapun langkah-langkah proses pembentukan minyak bumi yaitu yang pertama, gangga hidup di danau tawar atau juga di laut, mengumpulkan energi dari matahari melalui proses fotosintesis. Setelah itu, gangga yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung membentuk batu induk. Setelah itu, batu induk terkubur di dalam batu-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun. Tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geothermal, suhu batu induk semakin panas, maka terjadilah proses pemaksaan. Batuan induk terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon CH4, C2H6. Minyak bermigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kegunaan minyak bumi dan dampak penggunaan minyak bumi. Kegunaan minyak bumi yang pertama adalah sebagai bahan bakar, misalnya solar, minyak tanah, dan gas LPG. Yang kedua adalah sebagai bahan baku industri. Dan yang ketiga adalah sebagai menggerakkan perekonomian suatu negara. Dan masih banyak lagi kegunaan dari minyak bumi. Adapun dampak dari penggunaan minyak bumi. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya disebabkan oleh tumpahan limbah minyak bumi ke dalam laut, sungai, atau yang lain. Yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini biasanya disebabkan oleh 1. Asap cerobong pabrik
knalpot kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahan bakar radioaktif dan percobaan nuklir dan bom atom yang membebaskan partikel debu serta radioaktif ke udara. Dan yang terakhir adalah krisis. Dapat menyebabkan krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau peningkatan harga dalam persediaan sumber daya energi ke ekonomi. Krisis ini biasanya menunjukkan kekurangan, yaitu salah satunya kekurangan minyak bumi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.